Halo anak-anak, bertemu kembali pada mata pelajaran IPA. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk simak materinya dengan cermat. Hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi zat aditif pada tema makan siangku dengan angan lada. Sebelum masuk ke materi inti, yuk simak materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati yaitu memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi. Saat kamu bernafas, kamu sedang menghirup oksigen yang digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi. Energi dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pembakaran makanan yang tadi akan menghasilkan air dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan ketika kamu bernafas. Tahukah kamu, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang erat kaitannya dengan tema pembelajaran kita adalah memerlukan makanan. Makanan ini digunakan untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, hingga berkembang. Pernahkah kamu mengkonsumsi makanan angan lada? Tahukah kamu, angan lada merupakan makanan ciri khas dari daerah mana dan bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan angan lada? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video pembuatan angan lada berikut ini. Angan lada merupakan salah satu hidangan ciri khas masyarakat Banten yang berasal dari masyarakat suku Sunda. Bahan utama pembuatan kuliner khas Banten ini adalah daging sapi dan jeroan seperti babat. Sedangkan di beberapa tempat ada yang menggunakan daging kambing atau ikan dan campuran sayur. Tidak ketinggalan, bahan baku utamanya juga daun khas yang bernama daun walang yang aromanya sangat menyengat. Daun walang banyak dijumpai di daerah selatan Banten. Selain dipakai untuk campuran masakan, juga banyak digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri untuk suku Baduy. Di dalam angan lada terdapat kandungan zat aditif yang digunakan sebagai bahan pembuatan dari angan lada. Contohnya, penyedap makanan yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Setelah menyimak cara pembuatan angan lada, yuk simak klasifikasi zat aditif pada bahan pembuatan angan lada. Warna makanan bisa beragam karena ditambahkan zat pewarna. Pewarna alami dapat diperoleh dari tanaman, biasanya warna kuning dari kunyit dan merah dari buah bit. Makanan atau minuman kemasan biasanya menggunakan pewarna buatan karena lebih murah dan warnanya lebih kuat. Contohnya, Aluret untuk warna merah dan Tartazin untuk warna kuning. Rasa manis pada makanan dan minuman karena ditambahkan zat pemanis. Pemanis alami yang sering digunakan untuk masakan di rumah yaitu gula pasir dan gula aren. Sedangkan untuk pemanis buatan yang rasanya jauh lebih manis daripada gula pasir adalah contohnya siklamat, aspartam, dan sakarin. Untuk penyedap rasa dapat kita jumpai pada masakan angan lada menggunakan penyedap alami yaitu bawang putih, bawang merah, dan garam. Selain penyedap alami, ada juga penyedap buatan seperti MSG. Setelah mengetahui klasifikasi zat aditif pada bahan pembuatan angan lada, yuk simak berita berikut ini dengan cermat. Selanjutnya terkait BPOM yang menemukan zat berbahaya dalam makanan di Jawa Barat, petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung menemukan belasan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya saat melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tradisional Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dari 35 sampel makanan yang dicurigai, terdapat sekitar 13 makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.